Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara, menikmati hasil kerja keras kita atau hak kita adalah sesuatu yang sangat wajar. Bayangkan saja saudara, para penggarap kebun anggur ini sudah bekerja keras selama kurang lebih 4 tahun untuk menggarap kebun anggur yang masih baru tersebut. Waktu mereka menggarap kebun anggur tersebut, mereka tidak tahu apakah tanahnya adalah tanah yang subur atau tidak. Mereka tidak tahu apakah tanahnya cocok atau tidak cocok dengan tanaman anggur. Namun, luar biasanya mereka bekerja keras dan memasuki tahun yang kelima, kebun anggur itu menghasilkan buah anggur. Saudara, maka sangat wajar kalau para penggarap kebun anggur itu kemudian berkata di dalam hatinya, "Kok enak saja saya yang bekerja keras, namun hamba-hamba tuan tanah itu mau mengambil hasil yang ada." Saudara, namun ketika para penggarap kebun anggur ini ingin menikmati hasil kerja keras atau hak mereka, mereka sebenarnya tidak boleh lupa atau melalaikan kewajiban mereka. Sama seperti sebuah pepatah yang mengatakan, "When declaring your right, don't forget your responsibility." Ketika kita menyatakan atau kita menuntut hak kita, maka jangan pernah melalaikan atau mengabaikan tanggung jawab kita. Saudara, singkatnya kalau kita mau sama-sama pelajari lebih jauh lagi, kita sebenarnya bisa melihat bahwa pemilik kebun anggur ini adalah seorang pemilik yang berinvestasi dengan sangat baik. Setelah dia membeli kebun anggur itu, dia langsung memagari sekeliling kebun anggur itu untuk apa? Untuk mencegah serangan dari binatang buas. Dia pun membangun
tempat memeras anggur dalam kebun tersebut. Bukan hanya itu, namun dia juga membangun menara jaga yang memudahkan para penggarap bisa memperhatikan keadaan di sekeliling kebun anggur tersebut. Dan jangan lupa saudara, meskipun para penggarap bekerja keras selama kurang lebih 4 tahun, namun seluruh kehidupan para penggarap selama mereka bekerja di sana, itu ditanggung oleh sang pemilik kebun anggur. Seluruh kebutuhan pupuk kebun anggur itu pun ditanggung pula oleh sang pemilik kebun anggur. Artinya apa saudara? Artinya sangat wajar kalau sang pemilik kebun anggur ini kemudian mengirimkan hamba-hambanya untuk mengumpulkan apa yang dalam ayat 34 dikatakan sesuatu yang memang menjadi bagian dia. Biasanya kurang lebih 25%. Namun berapapun persentasenya, itu pasti sudah disepakati sebelum pemilik kebun anggur ini menyerahkan kebun anggurnya kepada para penggarap. Pertanyaannya, apakah ini sekedar masalah salah paham? Tidak, saudara. Sebenarnya ini berbicara tentang keserakahan para penggarap kebun anggur yang bersumber dari masalah hati. Hati yang bagaimana, saudara? Hati yang tidak mau tahu. Hati yang tidak mau peduli dengan kebenaran. Hati yang akhirnya menimbulkan suatu kehidupan di dalam halusinasi. Atau anak zaman sekarang ngomong, ini adalah orang-orang yang halu. Perhatikan ayat 38 saudara. Di mana ayat 38 mengatakan, lihat itu anak dari sang pemilik kebun anggur. Mari kita bunuh supaya apa? Supaya itu menjadi warisan kita. Mereka itu hanya penggarap, namun mereka halu, mereka ingin memiliki semuanya. Mereka itu hanya penggarap, namun mereka halu, mereka mau menjadi ahli waris dari kebun anggur tersebut. Saudara, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan yang mengajak para pendengarnya termasuk kita para pembaca di zaman modern berpikir. Kesabaran sang pemilik kebun anggur yang menunjuk pada kesabaran sang Allah Bapa tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sang pemilik kebun anggur bisa saja langsung datang, langsung menuntut, langsung membinasakan para penggarap kebun anggur itu. Namun itu tidak dilakukannya. Dia sabar, bahkan dia sampai rela mengirimkan anaknya. Saudara, bukankah itu juga menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana Allah kita pun adalah Allah yang sabar, menunggu ada sebuah pertobatan. Dia bisa saja langsung datang menuntut dan membinasakan kita orang-orang berdosa. Namun bukankah itu tidak dilakukannya? Saudara, kesabaran yang Allah nyatakan di dalam perumpamaan ini, kesabaran sang pemilik kebun anggur seharusnya mengajak para penggarap kebun anggur itu untuk hidup di dalam sebuah pertobatan. Dan kesabaran Allah itu pun seharusnya menyadarkan kita yang membaca perumpamaan ini hidup dan meresponi dengan sebuah sikap pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan yang dinyatakan lewat sikap hidup yang berbuah dan berubah. Saudara, ketika seseorang diperhadapkan dengan kebenaran, hanya ada dua responnya. Yang pertama, mereka mengabaikan kebenaran tersebut, mereka tidak mau tahu dengan kebenaran tersebut, dan mungkin mereka membungkam kebenaran tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha membungkam kebenaran dengan berusaha menangkap Tuhan Yesus. Namun sikap respon yang kedua adalah sikap yang menyadari dirinya salah, mau berubah, kemudian mau melakukan kebenaran dengan cara berbuah bagi kemuliaan Allah. Saudara, apa yang menjadi respon kita? Mari kita berespon sesuai dengan apa yang seharusnya. Berubah dan berbuah. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan, Tuhan terus menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami.
Tolong kami supaya kami memiliki sikap hati dan berespon yang benar dengan hidup yang mau berubah sesuai dengan kebenaran-Mu dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami supaya kami menghidupi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.